Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami. Saya Haura Zahra dan rekan kelompok saya yaitu Engkos Koswara. Di sini kami akan menjelaskan tentang sintaks 10 bahasa pemrograman yang sudah kami coba buat. 10 bahasa pemrograman yang akan kami bahas yaitu ada HTML, Python, Pascal, PHP, Prolog, Java, JavaScript, C, C++, dan SQL. Untuk 5 urutan pertama akan dibahas oleh saya, dan 5 urutan terakhir akan dibahas oleh rekan saya. Mari kita mulai. Go go! Yang pertama itu ada HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website. Isinya sendiri terdiri dari berbagai kode yang dapat menyusun struktur suatu website. Di sini ada contoh sintaks yang sudah saya buat. Awalnya itu kita tulis HTML di sini. Di sini berfungsi untuk memulai atau tag yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen HTML. Lalu di sini ada body. Body ini untuk mendefinisikan tubuh dari sebuah dokumen HTML. Lalu di sini ada tag judul. Tag judul ini berfungsi untuk membuat sebuah judul di halaman website yang akan kita buat. Contohnya di sini saya memasukkan Haura Zahra. Jadi judul yang akan tampil nanti itu Haura Zahra. Lalu kita judulnya. Lalu kita input type date di sini untuk memasukkan tanggal di website kita. Lalu div ini untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen atau website kita. Nanti yang akan muncul di website kita itu yang ini. Ada home, about, contact me, dan report. Lalu akhirnya sama seperti sebelumnya dan diakhiri dengan HTML juga. Yang kedua yaitu ada Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode dan merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan Internet of Things. Di sini ada sintaks yang sudah saya buat. Untuk penulisannya itu di awal kita menulis print. Ini adalah perintah untuk menulis komentar yang ada di sini. Ketika di run akan muncul seperti ini. Lalu, apabila kita ingin menginput sendiri nama-nama NPM dan mata kuliahnya, kita perlu memasukkan sintaks sama dengan input agar nanti di sininya kita dapat menuliskan sendiri nama Haura Zahra, NPM, dan matkulnya. Seperti itu. Yang ketiga ini ada Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman yang memiliki level tingkat tinggi atau high level language ya, dan mempunyai instruksi yang terstruktur serta sangat sistematis. Pada program Pascal ini, programmer harus menentukan tipe data berasal dari suatu variabel, di mana variabel tersebut tidak bisa digunakan untuk menyimpan tipe data lain yang tidak berasal dari format yang sudah ditentukan. Ini adalah sintaks yang sudah saya coba buat. Ini awalnya itu kita menulis kata program lalu tulis judul dari pemrograman ini. Lalu kita masukkan variabelnya, variabel yang akan kita cari dan yang akan kita muncul pada saat pemrograman kita sudah dimulai. Lalu mulainya pemrograman ini diawali dengan kata begin. Lalu kita tulis write untuk memasukkan nama-nama
yang bisa kita input sendiri, nanti munculnya seperti ini. Ini nanti kita tulis sendiri nama-namanya, lalu diakhiri dengan N. Yang keempat itu ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. Lalu di sini contoh sintaks PHP yang saya buat diawali dengan tanda seperti ini. Nah, seperti ini. Pemrograman PHP itu diawali dengan tanda ini. Lalu kita masukkan kata-kata atau input kata-kata yang akan tampil pada saat kita run nanti, lalu diakhiri dengan tanda seperti ini, tanda tanya dan lebih dari. Lalu ketika di run, kata yang akan muncul atau outputnya ini adalah Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada pemrograman Prolog. Prolog adalah kependekan dari Programming in Logic, yang berarti pemrograman logika. Pemrograman Prolog menggunakan bahasa deklaratif, di mana pemrograman memberi fakta dan aturan untuk selanjutnya diselesaikan oleh prolog secara deduktif, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Di sini, sintaks prolog yang saya buat yaitu, pertama, kita perlu menuliskan write di sini untuk mencetak variabel string yang dapat diapit oleh tanda petik 2 atau tanda petik tunggal di sini. Lalu kita masukkan kata-kata atau yang akan kita keluarkan. Lalu di sini ada NL. NL ini berfungsi untuk memisahkan antara baris ke-1 dan ke-2. Jadi setelah NL ini berarti ada baris baru, yaitu yang setelahnya ini. Dan jika di enter ini, hasilnya akan seperti ini, dan ada tulisan true, berarti itu sudah berhasil. Sekian, lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Koswara. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari rekan saya untuk membahas tentang 10 bahasa pemrograman, sintaks 10 bahasa pemrograman. Ini saya akan memulainya langsung saja. Nah, ada bahasa pemrograman Prolog. Sekarang ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Java dirancang untuk tujuan umum atau general purpose dan sepenuhnya menganut paradigma OOP atau Object Oriented Programming. OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Setiap kita membuat program, maka wajib hukumnya membuat objek terlebih dahulu. Nah, ini sebagai sintaks dari Java. Ya, ini sebagai kelas, ini untuk header program atau untuk memulai program menggunakan sintaks kelas. Dan masuk ke public static void, ini sebagai untuk menuliskan tipe data apa yang akan ditulis, dan di sini tertulis ada string sebagai tipe datanya. Dan karena di sini sangat simpel, jadi tidak menggunakan variabel lain selain tidak menggunakan variabel dan hanya menggunakan tipe data string. Dan di sini langsung output itu system out print ln hello world. Ini sebagai outputnya yang akan ditampilkan di layar output. Seperti itu kira-kira untuk sintaks Java. Nah, untuk JavaScript sendiri mirip dengan Java, cuman ini adalah bahasa pemrograman HTML. Maksudnya ini JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser.
Namun seiring berkembangnya zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript juga dapat digunakan pada sisi server, game, IoT, desktop, dan sebagainya. Ini untuk sintaks JavaScript. Saya akan menggunakan perhitungan matematika untuk bahasa pemrograman ini agar lebih mudah dan lebih bisa dipahami. Oke, untuk sintaks pertama adalah let. Let ini sebagai untuk menjalankan variabel yaitu x. X ini adalah integer karena ini sudah jelas ini saya menulis angka, dan ya seterusnya isi saja. Dan untuk pengeksekusinya adalah let z. Z sama dengan x plus y. Ini untuk sintaks untuk berhitung plus, dan langsung output itu console.log, dan kalian akan menampilkan hasil dari perhitungan matematika yang kalian tulis di JavaScript ini. Selanjutnya ada bahasa pemrograman C. Bahasa C atau dibaca C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membawa program apa saja. Ini adalah sintaks, contoh dari sintaks C. Nah, untuk ininya adalah untuk menjalankan program itu include stdio.h dan menggunakan variabel int main. Ini sebagai untuk menjalankan program, dan char ini untuk menulis karakter ataupun mirip seperti string, namun ini memakai char. Sebenarnya ini bisa juga memakai string langsung, tapi saya di sini menggunakan char. Dan untuk printf ini untuk menuliskan output ya, apa yang akan kalian tampilkan di output, dan scanf ini untuk menampilkan nama. Misalkan kalian ini masukkan nama kamu, nah, masukkan maka nama kalian akan muncul di sini otomatis. Dan langsung printf lagi untuk menuliskan output yang di sini, dan return 0 untuk menghentikan program. Selanjutnya ada C++. C++ adalah bahasa yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Misalnya aplikasi pengolahan gambar, software gadget, game, hingga sistem operasi baru. Bahasa ini dikembangkan dari bahasa pemrograman C. Ini untuk contoh sintaks dari bahasa pemrograman C++. Mirip seperti C, di sini ada include IOStream. Berbeda dengan C, ini memakai IOStream. Jika C++, maaf, jika kalau sintaks C++ menggunakan IOStream dan C menggunakan stdio.h, harus menggunakan using namespace std untuk header program, dan int main untuk sintaks untuk menjalankan program, untuk menjalankan code. Dan ya, memakai char, sekali lagi saya bilang kalian bisa menggunakan string untuk menjalankan program ini, tapi saya menggunakan char. Code ini mirip seperti printf yang di C, tapi di sini menggunakan code untuk menuliskan output, dan scene nama ini untuk menampilkan nama di sini, dan code lagi untuk menampilkan output di sini, tulisan string di sini, dan return 0 untuk menentukan program. Non SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Nah, sintaks SQL sendiri di sini sebenarnya kalian harus membuat seperti tabel-tabel seperti ini dulu untuk menjalankan sintaksnya, yang mana kalian harus menggunakan atau membuat code untuk membuat tabel seperti ini di SQL. Nah, jika kalian sudah menggunakan atau sudah membuat tabel-tabel seperti ini, kalian hanya menjalankan kode pemrograman perintah atau sintaks seperti ini, seperti select from customer akan menampilkan customer atau tabel yang ditulis di sini. Jika kalian mencari select from customer, sebenarnya ini tidak harus customer karena ini sesuai dengan nama tabelnya saja. Misalkan kalau kalian menulis ini bukan dengan nama customer, atau kalian menggunakan misalkan judulnya X, kalian hanya tinggal menulis X di sini. Jika ini ya X, maka
kalian misalkan tulis saja A, maka di sini kalian tulis saja A dan akan menampilkan tabel ini. Ya, seperti itu. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.